Hamparan pesisir menyimpan hasanah yang melimpah. Relung pertemuan laut, angin, serta sinar matahari ini menghasilkan kekayaan alam berupa kristal garam. Nama saya Muhammad Anwar, usia sudah 35 tahun. Sejak saya bekerja di Tani Garam, mungkin ketika sudah sekolah dasar saya sudah ikut orang tua. Karena pekerjaan petani garam ini bukan menjadi pilihan, tapi bisa dibilang adalah warisan. Hamparan tambak 1 hektar di desa Pinggir Papas, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, menghidupi Muhammad Anwar selama puluhan tahun. Profesi petambak garam diwarisi Anwar dari orang tuanya, tapi tidak dengan lahannya. Bertahun-tahun, Anwar mengolah lahan milik PT Garam dengan sistem bagi hasil. Kala musim sedang bagus, Anwar bisa menyetor hingga 18 ton garam per bulan ke perusahaan milik negara tersebut. Sisanya ia jual ke tengkulak. Per bulan biasanya kita bisa mencapai 10 ton ada. 10 ton, 20 ton ada. Namun di bulan Oktober ini Anwar mengeluhkan cuaca tak bersahabat. Butuh waktu lebih lama untuk panen dan kualitasnya kurang bagus. Bagi Anwar, kualitas garam dilihat dari warnanya. Kalau hasil panen, di awal panen biasanya masih agak lambat karena kadar air itu rendah. Dan daya terik matahari itu masih kurang menyengat seperti itu. Artinya kurang panas. Kalau di sini cuma kategorinya ada kategori garam yang super. Super ini maksudnya kualitasnya itu putih bersih dan itu super 1. Terus ada yang di bawahnya seperti itu. Mungkin kalau yang masuk industri yang super 1. Selain dilihat dari warnanya, kualitas garam diukur dari kadar natrium klorida, kadar air, hingga teksturnya. Sayang, meski telah bertahun-tahun jadi petambak garam, Anwar tak pernah tahu kualitas garam yang dihasilkannya karena tak pernah mengukurnya. Padahal semakin bagus kualitasnya, semakin tinggi pula harganya. Selama ini Anwar tak berdaya. Penentuan harga dilakukan oleh pengepul alias tengkulak. Kalau saya sendiri biasanya pengepul saja ke pedagang. Dari pedagang itu kan otomatis masuk ke pabrik. Tuh yang nggak tahu prosesnya itu mau dijalankan kemana nggak tahu. Kami berharap tidak ada permainan harga. Kondisi berbeda terjadi di desa Kalianyar, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Di sini sejumlah petambak berupaya memperbaiki tata kelola produksi garam. Mereka tergabung dalam Koperasi Garam Inti Rakyat. Sejak 2020, Koperasi Garam Inti Rakyat menerima bantuan pengembangan usaha garam rakyat atau PUGAR dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bentuknya berupa bantuan teknologi, gudang penyimpanan, serta pendampingan usaha. Anggota Koperasi Garam Inti Rakyat kurang lebih 400 orang. Bantuan dari Kementerian KKP itu 1 unit GGN dengan kapasitas 2000 ton dan washing plant garam halus. Dalam 5 tahun, Koperasi Garam Inti Rakyat bisa meningkatkan produksi dan kualitas garam. Dengan sistem tunnel dan fasilitas washing plant, Koperasi Garam Inti Rakyat bisa memproduksi garam beriodium dengan kadar NaCl di atas 92%. Untuk dampaknya itu sangat signifikan, Pak. Jadi kalau dulu masih media tanah, itu produksi itu 60-80 ton per hektar per musim. Setelah difasilitasi sama KKP dari Kementerian Kelautan berupa geomembran atau plastik, itu produksi meningkat. Sekarang produksi per hektarnya itu 160-an ton per hektar per musim. Untuk pemasaran, pengelola koperasi menjalin kerjasama dengan sejumlah pemilik usaha dan perusahaan pengolahan garam sehingga ada jaminan produksi garam koperasi akan diserap.
Selain itu, berkat bantuan fasilitas pergudangan, yakni Gudang Garam Nasional yang berkapasitas 2.000 ton, koperasi bisa mengatur lalu lintas garam sehingga harganya stabil. Jadi kalau untuk pasar, kita pasar itu sama UKM, nelayan, pabrik saus, pabrik tahu, dan sebagian kami itu dikirimkan ke industri, ke PT Niaga Cirebon. Begitu panen raya, kita itu kirim ke PT Niaga itu 5.000 sampai 10.000 ton. Untuk yang di Gudang Garam Nasional, itu stok untuk closing plan, Pak. Jadi kita itu di saat produksi, selagi petani masih jual, kita beli untuk produksi. Bila mana petani tidak ada yang menjual, baru kita ambil bahan baku dari gudang. Meski memiliki sumber daya yang melimpah, produksi garam dalam negeri tak cukup menutup kebutuhan garam nasional. Hingga kini separuh kebutuhan garam nasional masih ditutupi garam impor. Tahun lalu impor garam mencapai 2,6 juta ton, mayoritas untuk kebutuhan industri kimia klor-alkali. Dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional, impor garam untuk industri aneka pangan dan farmasi hanya boleh sampai akhir 2025. Sementara untuk industri klor-alkali hanya boleh sampai akhir tahun 2027. Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut tengah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah terkait tata kelola dan tata niaga pergaraman untuk mencapai swasembada garam 2027. Ada 3 hal yang menjadi fokus strategi, yaitu intensifikasi, ekstensifikasi, serta penggunaan teknologi. Harapannya produksi garam dalam negeri mencapai 5 juta ton pada 2027. Dalam hal intensifikasi, ada 10 provinsi yang akan jadi sentra ekonomi garam rakyat atau segar. Targetnya, peningkatan produksi hingga 30% di lahan-lahan yang ada. Kita akan kembangkan kawasan sentra garam ini yang sudah menghasilkan produksi garam tadi sebagai kawasan industrialisasi. Kita kembangkan satu kawasan mulai dari hulu sampai hilirnya, selain lahannya, kemudian kita sediakan juga tadi teknologinya, kita sediakan sarana pendukungnya, pengolahannya sampai dengan distribusinya. Untuk ekstensifikasi, pemerintah akan membuka kawasan sentra industri garam nasional atau KSIN di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Untuk langkah awal, akan dibuka 1.000 hektar tambak garam baru dengan produksi mencapai 200 ton per hektar. Jadi untuk rote itu setelah kami identifikasi, Mbak Ya, itu ada potensi lahan sekitar 10 sampai 13.000 hektar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri garam. Tahap 1 ini pemerintah akan membangun sekitar 1.000 hektar dulu. Nah, sisanya itulah yang nanti akan kami tawarkan kepada pelaku usaha untuk masuk ke lokasi tersebut. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membuat standarisasi nasional produksi garam agar kualitas garam petani bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Kristal-kristal garam yang dihasilkan petani adalah simbol kedaulatan bangsa. Juru swasembada garam harus mampu membuat petani garam sejahtera. Langkah nyata pemerintah dinanti, kemandirian garam adalah bagian dari kedaulatan pangan.